Di video sebelumnya, Kafka telah berhasil mengalahkan Honjo itu dengan sekali pukulan. Lalu setelah itu Kafka pun bergegas mendatangi Kikoru untuk menanyakan kondisinya saat itu. Dan tak lama setelah itu, Ichikawa pun muncul di sana. Kemudian ia pun memarahi Kafka karena sudah nekat berubah ke wujud kaijunya di tengah ujian berlangsung. Namun di tengah perdebatan mereka, Kikoru yang terluka cukup parah akhirnya tidak sadarkan diri. Lalu beberapa saat kemudian Kapten Ashiro dan Hoshina pun tiba di lokasi ujian. Namun di sana mereka terlihat kebingungan karena di sana tidak ada seorang pun peserta. Dan yang ada hanya terlihat sisa-sisa bangkai kaiju yang sudah hancur lebur. Melihat jasad kaiju tersebut, Hoshina pun kembali teringat kejadian 3 bulan yang lalu. Kemudian Hoshina pun mendapat sebuah laporan dari Okonogi tentang 3 peserta lain yang baru saja masuk ke tempat pengungsian. Ketiga peserta itu adalah Kikoru, Ichikawa, dan Kafka. Di sana terlihat Hoshina yang cukup lega karena mendengar kabar tersebut. Lalu Shin berpindah ke rumah sakit di mana Kafka sedang dirawat. Di sana terlihat juga Ichikawa yang selalu setia menemani senpainya itu. Kafka pun berterima kasih kepada Ichikawa karena berkat dorongan semangatnya ia bisa sampai sejauh ini. Dan ternyata tanpa diduga di sana terlihat Kapten Ashiro yang mendengarkan percakapan mereka secara diam-diam. Lalu setelah itu ia pun masuk ke dalam menghampiri Kafka untuk mengucapkan terima kasih karena mereka berdua telah menyelamatkan Kikoru. Sedangkan di tempat lain, terlihat Hoshina yang mendatangi tempat di mana Kikoru sedang dirawat. Yang dimana maksud kedatangannya itu ternyata hanya untuk memberitahu Kikoru. Karena berkat dirinya yang berhasil mengalahkan Honjo itu, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Setelah mendengar hal itu, Kikoru terlihat sedikit dilema. Namun saat ia teringat kembali dengan kebaikan Kafka yang menyelamatkan nyawanya, ia memutuskan untuk tetap merahasiakan hal tersebut dan mengakui bahwa dirinya lah yang mengalahkan kaiju itu. Lalu Shin berpindah di mana di sana terlihat kaiju humanoid yang sebelumnya menyerang Kikoru muncul. Di sana tampak ia yang sedang mendengarkan sebuah saluran radio di dalam sebuah toilet. Namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seseorang. Dan saat menjawab panggilan tersebut, terlihat kaiju itu yang merubah dirinya menjadi seorang manusia. Yang ternyata saat ini ia sedang menyamar sebagai karyawan baru di mana tempat Kafka dan Ichikawa bekerja. Lalu Shin berpindah di mana saat ini terlihat Kafka yang sangat cemas menunggu hasil ujian sebelumnya. Lalu tak lama kemudian terlihat Pak Manajer yang datang membawa surat hasil ujian tersebut. Namun saat Kafka membuka surat itu, ia terlihat sangat terkejut. Shin kemudian memperlihatkan para peserta yang lulus ujian berkumpul di sebuah acara penerimaan anggota baru di pasukan pertahanan. Namun sangat disayangkan, si om-om culun Hibino Kafka ternyata tidak ada di sana. Lalu di sana muncul Kikoru yang saat itu mendapatkan peringkat pertama dalam ujian tersebut. Setelah semua peserta berkumpul, tak lama kemudian akhirnya Kapten Ashiro Mina pun datang ke dalam ruangan tersebut. Dan di sana Kikoru ditunjuk sebagai perwakilan dari para peserta untuk menerima sertifikat penerimaan anggota baru. Di sana Kikoru tampak terkejut saat Kapten Ashiro mengucapkan terima kasih kepada dirinya atas jasanya dalam insiden di ujian terakhir. Kikoru pun merasa tidak pantas mendapatkan semua itu. Karena menurutnya, orang yang sebenarnya berjasa dalam insiden tersebut adalah Hibino Kafka. Kikoru juga merasa kecewa, karena ia mengira bahwa Kafka tidak lulus dalam ujian tersebut. Namun tiba-tiba hal yang mengejutkan pun terjadi. Kemudian Shin beralih pada saat proses penilaian hasil ujian yang sebelumnya. Yang dimana saat itu sebenarnya Kafka dinyatakan tidak lolos karena hasil nilai tes dalam ujian sebelumnya tidak memenuhi kriteria sebagai petugas pasukan pertahanan. Namun ternyata di sana tiba-tiba wakil Kapten Hoshina memiliki pandangan yang berbeda terhadap Kafka. Karena menurutnya walaupun Kafka tidak memenuhi standar, akan tetapi ia memiliki kelebihan kemampuan dalam menganalisis kaiju.
Sehingga dalam ujian terakhir ia berhasil membantu para peserta lainnya dalam menemukan titik vital kaiju yang ada di sana. Karena hal itulah wakil Kapten Hoshina memutuskan untuk menerima Kafka di dalam timnya dengan status sebagai kadet. Shin pun berpindah lagi ke dalam acara penyambutan anggota baru. Di sana terlihat Kapten Ashiro yang memberitahukan kepada semua anggota bahwa Kafka telah diterima masuk tim dengan status sebagai kadet. Lalu Kapten Ashiro pun melanjutkan pidato sambutannya di acara tersebut. Shokun, mazu wa kono boei tai ni shigan shi, shi to tonari awase no kiken na toubatsu ga tsuzuku daro. Namun tiba-tiba di akhir pidatonya itu, karena saking semangatnya lagi-lagi Kafka dengan tingkah konyolnya melakukan hal yang mengejutkan. Sugu tonari ni iku kara na. Mina, nanja koitsu? Yabee zo. Omazu kutsu ni techimatta. Karena tingkah konyolnya itu, Kafka pun mendapat hukuman push up sebanyak 100 kali dari Kapten Ashiro. Awasete udetate 100 kai da. Lalu setelah Kapten Ashiro pergi, Hoshina pun menjelaskan kepada Okonogi bahwa mereka sebenarnya membutuhkan anggota yang kocak seperti Kafka untuk menghibur semua orang. Namun di balik itu semua, sebenarnya Hoshina telah menaruh kecurigaan terhadap Kafka. Karena di dalam insiden sebelumnya, pada saat muncul kaiju dengan kekuatan 9,8, di waktu yang bersamaan ada tanda vital peserta yang hilang begitu saja. Karena itulah Hoshina menerima Kafka di dalam timnya untuk menyelidiki kecurigaannya itu terhadap Kafka. Setelah Kafka menyelesaikan hukumannya, tiba-tiba Kikoru mengajak Kafka untuk berbicara empat mata. Namun Kafka yang terlihat kelelahan menolak ajakannya. Tak lama kemudian terlihat mereka bertiga yang sedang mengobrol di dalam sebuah restoran. Di sana terlihat Kikoru yang terkejut saat mengetahui alasan mengapa Kafka bisa berubah menjadi kaiju. Yaitu karena dia secara tidak sengaja telah memakan kaiju yang berbentuk serangga. Kikoru juga memberitahu Kafka kalau dirinya sampai ketahuan oleh pasukan pertahanan, meskipun tidak dibunuh, dia bisa saja menjadi objek penelitian di sana. Mendengar hal itu, Kafka pun meminta Kikoru untuk tetap merahasiakan hal tersebut. Namun Kikoru berkata bahwa apabila nanti Kafka menjadi kaiju yang mencelakai manusia, maka dia sendiri yang akan menghabisinya. Shin beralih 2 bulan setelah peresmian anggota baru. Di sana terlihat para anggota baru yang sedang melakukan latihan menembak. Dan kini kekuatan tempur dari masing-masing mereka pun sudah meningkat cukup drastis. Dimulai dengan Ichikawa yang berhasil menyelesaikan latihannya dengan waktu 2 menit 35 detik. Trigger wa hiku no de wa naku shiboru. Ichikawa Reno time 2 分35秒. Dan kekuatan tempur yang dilepas kini menjadi 18%. Kemudian Furuhashi Iharu dengan waktu 2 menit 15 detik. Dan kekuatan tempur yang dilepas kini menjadi 20%. Lalu Haruichi dan Aoi yang kini berhasil melepas kekuatan tempurnya sebesar 25%. Lalu setelah itu Kikoru yang berhasil menyelesaikan latihan hanya dalam waktu 1 menit 16 detik. Dengan kekuatan tempur 55%. Dan yang terakhir ada si om-om kocak kita Hibino Kafka, guys. Hibino Kafka 6分39秒推定解放戦。見たか聞こえる？どや褒めろ。なんで 1% のあんたが50。Setelah menyelesaikan latihannya seharian penuh, kini terlihat Kafka dan anggota lainnya yang sedang berendam santuy di pemandian air panas. Sambil berendam terlihat mereka yang sedang membicarakan alasan dari masing-masing mereka mengapa bisa bergabung di dalam pasukan pertahanan. Ternyata mereka semua memiliki alasan yang hampir sama, yaitu karena kekagumannya dengan Kapten Ashiro Mina. Dan setelah mengetahui alasan Kafka, serta mengetahui bahwa Kapten Ashiro Mina adalah teman semasa kecil Kafka, semua anggota di sana tampak sangat terkejut. Nani? Ashiro Taichou ga? Keesokan harinya kita diperlihatkan keseharian Kafka dan anggota lainnya setelah bergabung di dalam pasukan pertahanan. Mulai dari latihan bersama, menyusun strategi pertempuran dan lainnya.
Hingga di suatu malam, di saat semua anggota sedang tertidur lelap, tiba-tiba saja alarm munculnya kaiju berbunyi. Semua anggota pun terbangun dan langsung bersiap-siap untuk melakukan tugas pertama mereka. 行くで。初任務や。 Shin pun berpindah ke lokasi di mana kaiju itu muncul. Di sana terlihat para warga yang sedang dievakuasi oleh pasukan militer. Dan di sana juga terlihat kaiju yang mulai bergerak muncul ke permukaan dan diikuti oleh Yoju lain dalam jumlah yang cukup besar. Melihat hal tersebut, Kapten Ashiro pun mulai menyusun strategi, yaitu dengan menggiring kaiju tersebut ke kawasan Eko, yang dimana nantinya Kapten Ashiro akan menghabisi kaiju tersebut dengan menggunakan senjata kaijunya dari jarak jauh. Sedangkan Yoju sisanya akan diatasi oleh wakil Kapten Hoshina dan anggota lainnya. 各位健闘を祈る。 Lalu Shin beralih di mana tim Hoshina sudah sampai di lokasi kawasan E. Di sana Hoshina pun mulai menjelaskan strategi pada misi netralisasi kali ini kepada semua anggotanya, yaitu tim dari Kapten Ashiro lah yang akan menangani kaiju raksasa. Namun masalahnya ada banyak Yoju yang keluar dari tubuh kaiju tersebut. Dan tugas mereka adalah untuk menetralisasi para Yoju agar tidak keluar dari zona tersebut. Di tempat lain terlihat Haruichi dan Aoi yang berada di tim Nakanoshima. Sedangkan Iharu dan Ichikawa berada di kawasan F bersama tim Ikaruga. Sebelum netralisasi dimulai, wakil Kapten Hoshina juga memberitahu kepada semua anggota baru bahwa di misi kali ini mereka akan ditempatkan di bagian paling belakang, yang artinya mereka adalah benteng pertahanan terakhir dalam operasi kali ini. 戦場で力を示してみせろ。ひよこども。よっしゃ行くぞ。 Lalu tak lama kemudian operasi pun dimulai. 初任務成功させるぞ。 Di tempat lain, pasukan artileri mulai melakukan serangan kepada kaiju tersebut. Sedangkan Kapten Ashiro sendiri sudah tiba di lokasi tempat ia akan menembak kaiju itu. Dan saat ini terlihat para Yoju yang mulai bergerak memasuki kawasan E. Di sana terlihat Kafka dan anggota lainnya yang sudah siap menunggu Yoju tersebut. 力解放。 1% なんだからもっと下がってなさいよ。 Lalu tanpa basa-basi, Kikoru pun mulai menghabisi Yoju itu satu persatu. 慎重に急所っぽいところ全部ぶち抜きます。聞こえる。ナイス。 Shin beralih ke kawasan J. Di sana juga terlihat Haruichi dan Aoi yang bekerja sama untuk menghabisi Yoju itu satu persatu. 今年の新人は。 Sedangkan di kawasan F juga terlihat Iharu dan Ichikawa yang berhasil mengalahkan para Yoju itu. Kita kembali lagi ke om-om kocak Hibido Kafka, guys. Karena melihat semua rekan timnya yang bekerja keras menetralisasi para Yoju tersebut, Kafka pun mulai berpikir keras untuk berusaha melakukan sesuatu agar berguna untuk membantu rekan-rekannya yang lain. Hingga akhirnya ia teringat kembali dengan perkataan salah satu seniornya. いいか。まだ敵の急所が不明だ。 Kemudian saat melihat bangkai kaiju yang ada di hadapannya, Kafka pun berusaha untuk membedahnya. も下ろしてやってくんねえかな。あいつ何やってんだ。 Dan tak lama kemudian ia pun berhasil menemukan bagian inti atau kelemahan dari Yoju tersebut. Lalu Kafka pun segera memberitahukan informasi tersebut kepada wakil Kapten Hoshina, bahwa inti dari Yoju itu terletak di antara sambungan kepala dan tubuh. Namun tak hanya itu saja, Kafka juga menemukan kalau di tubuh Yoju tersebut terdapat organ proliferasi, yang dimana jika organ-organ tersebut tidak dihancurkan, maka jasad dari para Yoju itu akan melahirkan Yoju baru. Setelah mendengar informasi yang sangat penting dari Kafka, Hoshina pun meminta Okonogi untuk menyampaikan informasi tersebut kepada semua anggota pasukan pertahanan. カフカ。お手柄や。 Lalu tak lama kemudian terjadi ledakan besar di area kaiju raksasa. Dan di waktu yang bersamaan, Okonogi meminta pasukan militer dari Angkatan Udara untuk mundur. Karena saat ini Kapten Ashiro Mina sudah bersiap untuk menghancurkan kaiju tersebut. 今の私。 解放戦力 96%。 ファイヤー。 Di tempat lain terlihat semua anggota baru yang terperangah saat melihat langsung kehebatan dari Kapten Ashiro Mina. Dan setelah beberapa kali terkena tembakan dari Kapten Ashiro Mina, akhirnya kaiju raksasa itu pun berhasil dikalahkan.
lama setelah kaiju itu dikalahkan, terlihat wakil Kapten Hoshina yang datang menemui Kafka. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada seekor Yoju muncul di sana. 夕方にかけては Dan dalam sekejap wakil Kapten Hoshina pun berhasil mengalahkan Yoju tersebut dengan mudah. Lalu Hoshina pun menjelaskan kepada Kafka, kalau dirinya berhadapan dengan kaiju besar mungkin kemampuannya tidak sebanding dengan Kapten Ashiro. Namun jika itu kaiju berukuran sedang atau kecil, kemampuannya mungkin lebih baik dari Kapten Ashiro Mina. Lalu tak lama setelah kaiju raksasa itu dikalahkan, para Yoju yang berjumlah sangat banyak mulai muncul dan keluar dari jasad kaiju raksasa. Melihat hal tersebut, wakil Kapten Hoshina pun meminta kepada semua anggotanya untuk bersiap-siap menghabisi para Yoju tersebut. Scene beralih ke tim Ikaruga guys. Di sana terlihat Ichikawa dan Iharu yang berhasil menghabisi semua Yoju di area tersebut. 伊原くん、こっちにもう余獣はいないようです。 Namun di saat mereka berdua akan kembali ke garis depan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan sosok misterius yang memakai seragam pembersih bangkai kaiju. Dan ternyata sosok itu adalah kaiju humanoid yang telah menyamar sebelumnya. Karena tidak menyadari sosok tersebut adalah kaiju humanoid, Iharu pun meminta orang itu untuk segera menjauh dari sana. Karena menurutnya saat ini belum saatnya untuk pembersih jasad kaiju melakukan pekerjaannya. Namun tiba-tiba saja tanpa basa-basi sosok tersebut menembakkan sesuatu dari jarinya. Lalu akhirnya sosok itu pun memperlihatkan wujud aslinya. Dan hal itu pun membuat mereka berdua sangat terkejut. Melihat situasi yang berbahaya, Ichikawa pun segera menghubungi ketua tim Ikaruga untuk meminta bantuan. Namun sayangnya kaiju humanoid itu sudah membuat pelindung di area tersebut yang bisa menonaktifkan semua alat komunikasi di sana. Lalu kaiju itu pun melancarkan beberapa tembakan ke arah Ichikawa. Namun untungnya Ichikawa berhasil menghindari tembakan tersebut, sehingga tidak mengenai titik vitalnya. Hal itu pun bisa terjadi karena sebelumnya Ichikawa sudah diberitahu oleh Kikoru tentang kemampuan dari kaiju humanoid tersebut. Dan setelah tembakannya meleset berkali-kali, kaiju itu pun menyadari kalau Ichikawa dapat melihat serangannya. Karena melihat situasi yang menjadi semakin berbahaya, Ichikawa pun meminta Iharu segera pergi dari sana untuk mencari bantuan. Walaupun awalnya menolak, Iharu yang sudah terluka parah akhirnya menerima permintaan tersebut dan segera pergi dari sana untuk mencari bantuan. Lalu setelah itu Ichikawa pun mulai menyerang kaiju tersebut untuk mengulur waktu agar Iharu dapat mencari bantuan. Namun sayangnya seberapa keras ia berusaha, kaiju tersebut bisa menghindari semua serangannya dengan mudah. Sampai akhirnya Ichikawa sendiri yang terpojok dan hampir saja tewas terkena serangan kaiju tersebut. Namun untung saja Iharu datang kembali tepat waktu untuk menyelamatkannya. Karena sudah tidak ada jalan keluar, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja sama mengalahkan kaiju tersebut. Namun sayangnya lagi-lagi serangan mereka berdua telah gagal. こっちもか。戦力最大解放。篠宮よりも芦野隊長よりも強い。作尽きた感じかな。 Hingga akhirnya tembakan bertubi-tubi dari kaiju tersebut mengenai Ichikawa. Lalu scene beralih ke wakil Kapten Hoshina, yang dimana saat itu ia mendapat laporan dari ketua tim Ikaruga bahwa saat ini mereka kehilangan kontak dengan Ichikawa dan Iharu. Di sana juga terlihat Kikoru yang memberitahu Kafka bahwa kaiju humanoid itu telah kembali muncul. Akhirnya Kafka pun menyadari kalau saat ini Ichikawa dan Iharu sedang berada dalam bahaya. Lalu dengan indera kaijunya, Kafka pun berusaha menemukan lokasi di mana Ichikawa dan Iharu berada. Scene pun kembali memperlihatkan Ichikawa yang sudah terbaring tak berdaya. Melihat Ichikawa yang akan dihabisi oleh kaiju tersebut, Iharu pun berusaha mengalihkan perhatian kaiju itu dengan menembaknya berkali-kali. Namun sayangnya kaiju tersebut berhasil menghindari semua tembakannya. Bahkan sebaliknya, Iharulah yang tumbang setelah terkena tembakan dari kaiju tersebut. Di sana juga terlihat kaiju itu yang menembak Ichikawa terus-menerus tanpa ampun. Hingga akhirnya di saat kaiju itu akan menghabisi Ichikawa, hal yang mengejutkan pun terjadi.
Sang pahlawan kita Hibino Kafka telah datang, guys. Melihat Ichikawa yang sudah tak berdaya, Kafka pun menggendongnya ke tempat yang lebih aman. 一つずつ丁寧に止血操作するんだ。 Lalu setelah itu Kafka berjalan perlahan mendekat ke arah kaiju tersebut. Mengetahui lawannya saat ini adalah sosok kaiju yang sangat kuat, kaiju humanoid itu pun mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Hingga akhirnya dengan pukulan andalannya, Kafka berhasil menumbangkan kaiju tersebut. Namun saat Kafka akan benar-benar menghabisinya, tiba-tiba saja tim dari Ikaruga datang mengepungnya. Kafka pun terlihat kebingungan dalam situasi tersebut. Karena perhatian Kafka yang teralihkan oleh pasukan dari tim Ikaruga, kaiju itu pun berhasil meregenerasi kembali tubuhnya dan berhasil kabur dari sana. Begitu pula dengan Kafka. Karena tidak ingin identitasnya terungkap, Kafka pun segera melarikan diri dari sana. Namun sayangnya saat ia sedang berjalan di sebuah lorong yang gelap, tiba-tiba saja Wakil Kapten Hoshina muncul di sana. Dan tanpa basa-basi, Wakil Kapten Hoshina pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk menyerang Kafka. Setelah melihat kemampuan dari Wakil Kapten Hoshina, akhirnya Kafka mengerti bahwa ucapan dari Wakil Kapten Hoshina sebelumnya bukanlah main-main. Lalu di sana kita diperlihatkan kekuatan maksimum dari Wakil Kapten Hoshina yang mencapai 92%. 解放戦力 92%。 Dan saat ini Kafka pun terlihat kebingungan. Karena ia tidak ingin menyerang Wakil Kapten Hoshina dengan kekuatan kaijunya yang sangat kuat seperti melawan kaiju yang sebelumnya. 8号は僕が Hingga akhirnya dengan gerakannya yang sangat cepat, Wakil Kapten Hoshina berhasil melukai Kafka. Kafka juga menganggap bahwa kalau dari segi kecepatan, Wakil Kapten Hoshina lebih cepat dari kaiju humanoid yang sebelumnya. Menyadari dirinya yang semakin terdesak, Kafka pun memilih untuk melarikan diri. Namun Wakil Kapten Hoshina berhasil mengejarnya dan kembali menyerang Kafka secara brutal. Karena semua serangannya berhasil dihindari oleh Kafka, akhirnya Wakil Kapten Hoshina pun mengeluarkan jurus andalannya. Namun dengan kecerdikannya, akhirnya Kafka pun berhasil melarikan diri dari sana.